Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon Mas Ipin untuk dipimpin berdoa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kawan-kawan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Ya, terima kasih Mas Ipin. Coba ditengok di kanan atau kirinya atau di belakangnya atau di depannya ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua, Pak. Pak. Ya, berangkat semua, berarti sehat semua. Oke, biar lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Ya, Pak. 1, 2, 3. Ya, selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sudah lebih semangat atau masih kurang semangat lagi? Sudah sangat semangat, Pak. Semangat, Pak. Nah, oke. Hari kemarin anak-anak sudah belajar tentang tema 7, subtema kedua. Nah, hari ini anak-anak akan belajar di tema 7, subtema 3, pembelajaran pertama. Nah, anak-anak nanti diharapkan hari ini anak-anak mampu mengidentifikasi dan menuliskan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Nah, yang kedua nanti anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyeleksi gaya magnet dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ada yang tahu apa itu teks non fiksi? Ada yang tahu tidak? Mas Ipin, coba teks non fiksi apa Mas Ipin? Belum tahu? Oke, teks non fiksi adalah, coba dibacakan Mas Mahfud, ini apa? Teks non fiksi. Ya, Pak Guru. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Ya, teks non fiksi itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Oke, nah dalam teks non fiksi itu terdapat gagasan pokok. Ada yang tahu apa itu gagasan pokok? Belum tahu, Pak Guru. Nah, coba dibacakan Mas Ivin, ini gagasan pokok itu apa? Atau yang lainnya? Silakan. Yang berani. Gagasan pokok atau ide pokok adalah gambaran keseluruhan dari suatu paragraf. Selain itu disebut ide pokok, gagasan pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama atau pikiran utama. Nah, bagus. Nah, caranya menentukan gagasan pokok itu gimana? Caranya dengan membaca paragraf dengan cermat. Nah, kemudian kita mencari dulu kalimat utamanya. Kalau sudah ketemu kalimat utamanya, nanti akan ketemu gagasan pokok dari sebuah paragraf. Oke, sekarang di sini ada nanti Bapak bagikan bahan ajar dan LKPD-nya. Nanti anak-anak dibagi kelompok dulu menjadi 4 kelompok. Nah, setiap kelompok nanti terdiri dari 4 siswa. Nah, di sini ada nanti saya bagikan teks bacaannya nanti dikerjakan di LKPD. Nah, nanti anak-anak setelah membaca teks bacaan tadi, anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tadi. Nah, yang pertama nanti dituliskan gagasan pokok paragraf pertama. Nanti anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya, lalu dituliskan gagasan pokok dari paragraf tadi, semua paragraf. Sudah anak-anak, saya beri waktu 15 menit ya anak-anak. Sudah, Pak. Sudah selesai belum? Sudah. Ya, coba Mas Mahmud dipresentasikan kelompoknya. Oke, ya, bagus. Beri tepuk tangan kelompok Mas Mahmud.
Ya. Oke, tadi kan anak-anak di teks bacaan ada tentang kompas. Nah, di dalam kompas itu terdapat magnet. Nah, kita akan belajar tentang magnet, gaya magnet. Nah, di sini lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini mengapa paku dapat menempel pada magnet tersebut? Ada yang tahu kenapa? Karena ditarik magnet. Ya, karena paku itu ditarik magnet. Nah, paku itu termasuk benda Magnetik. terbuat dari besi dan logam. Seperti itu. Nah, setelah melihat gambar tersebut, sekarang anak-anak melakukan percobaan menggunakan magnet. Kemudian catat benda apa saja yang dapat ditarik magnet dan yang tidak dapat ditarik magnet. Nah, di sini Bapak punya magnet dan alat-alat untuk percobaan kali ini. Nah, di sini yang pertama Bapak ada, ini apa ini? Ada yang tahu? Kecil sekali ya Pak. Kelihatan nggak? Itu lidi bukan atau paku ya Pak ya? Paku, Tusuk Pak. gigi, tusuk gigi. Oh, tusuk gigi ya, tusuk gigi ya. Kalau ini kelihatan nggak? Paku. Paku, Pak. Yang ini apa? Silet. Silet. Yang ini Tidak kelihatan. Paperclip. ya paperclip. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan magnet. Nanti dilihat, nanti anak-anak percobaan didekatkan antara bahan-bahan ini, benda-benda ini dengan magnet didekatkan. Lalu apa yang terjadi nanti dituliskan di LKPD yang sudah disediakan. Nah, di sini alat-alatnya tadi ada jarum, ada bolpen, kayu, magnet, silet, dan paku. Nah, cara langkah percobaannya, nah siapkan alat dan bahannya, lalu letakkan alat dan bahan di atas meja. Lalu dekatkan magnet pada benda-benda tersebut. Lalu catatlah hasil pengamatanmu dalam LKPD. Nah, nanti percobaannya setiap kelompok. Nanti setelah sudah dilakukan percobaan, lalu hasilnya dituliskan dalam LKPD. Nah, seperti ini nanti dimasukkan dalam LKPD ini. Coba yang nomor 1. Coba dijawab Mas Mahmud. Yang pertama sudah dikerjakan belum? Sudah Pak. Selesai mengerjakan belum? Sudah. Oke, yang pertama coba dipresentasikan Mas Mahmud. Apa yang terjadi saat magnet didekatkan pada benda-benda tersebut? Apa ayo? Dapat ditarik. Ya, benda-benda ini dapat ditarik dengan magnet. Oke, yang kedua, benda apa saja yang dapat ditarik magnet? Apa saja? Paku, Pak. Apa saja? Paku, silet, paperclip, jarum, nah dan sebagainya. Terus yang ketiga, benda apa saja yang tidak dapat ditarik magnet? Contohnya apa tadi? Kayu, pulpen. Itu tidak bisa ditarik dengan magnet. Oke, bagus anak-anak. Oke, biar lebih menambah semangat lagi. Nah, kalau Bapak nanti bilang, mana semangatmu? Nanti anak-anak bilang, ini semangatku. Gitu ya. Coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, oke, anak-anak sudah lebih semangat lagi. Oke, sekarang coba anak-anak melihat tayangan video ini dulu. Assalamualaikum. Nah, coba kalian ingat lagi, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Contohnya paku, gunting, penjepit kertas, dan peniti. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Contoh. Nah, setelah belajar tadi, setelah melakukan percobaan, apa itu gaya magnet? Ada yang tahu apa gaya magnet?
Nah, gaya magnet itu interaksi dua buah magnet akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Nah, magnet itu ada dua, ada kutubnya, ada namanya kutub selatan dan kutub utara. Nah, jika kutub yang saling sama atau sama ini, merah dan merah, didekatkan akan tidak atau saling tolak menolak. Kalau yang berbeda kutub didekatkan nanti akan menempel. Paham anak-anak? Paham, Pak Guru. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, bentuk-bentuk magnet itu ada banyak. Ada yang magnet ladam, bentuk magnet batang, magnet U. Yang Bapak pegang ini namanya magnet silinder. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bapak bagi dalam tadi, di awal tadi. Saya beri waktu 15 menit ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, apa yang kamu pelajari hari ini? Ada yang tahu tadi belajar apa saja tadi? Magnet, Pak. Magnet, Pak. Macam-macam Ya, gagasan pokok. Gaya magnet. Ya, terus gagasan pokok. Ya, bagus. Oke, hari ini sudah belajar teknofiksi, gagasan pokok, gaya magnet, benda magnetis dan non-magnetis, manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke, karena waktunya sudah selesai, Bapak akhiri. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Mahmud, dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, Pak. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Mas Mahmud. Cukup sekian pelajaran hari ini. Tetap semangat di rumah, harus tetap belajar, tetap mematuhi protokol kesehatan karena masih ada pandemi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.